Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita yang berjudul Heartbeat. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Diawali dengan kisah di mana diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Sun Wo Yul yang tengah berlari bersama seorang gadis yang bernama Yoon Hae Sun. Di sini mereka lari dari kejaran tentara yang tengah mengejar mereka, dan ternyata tentara itu pun telah merencanakan dengan matang untuk membunuh Sun Wo, di mana tentara itu telah menyiapkan busur panah yang terbuat dari perak hingga akhirnya lengan Sun Wo terkena busur panah. Awalnya Hae Sun pun meminta Sun Wo untuk pergi, namun Sun Wo tidak mau dan memutuskan untuk melawan mereka. Sun Wo pun berhasil mengalahkan semua tentara tersebut. Namun ternyata ada salah satu tentara yang masih setengah sadar dan akan menembakkan anak panahnya kepada Sun Wo. Hae Sun yang melihat itu pun langsung beralih dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Sun Wo. Kemudian scene berpindah di mana setelah beberapa puluh tahun kemudian di mana Sun Wo tengah melakukan ritual untuk menjadi manusia. Dalam ritual ini ditemani oleh teman-temannya yang sama-sama vampir, di mana mereka ini bernama Lee Sang Hye dan Park Dong Sup, dan satu orang pelayan setia yang bernama Pak Ju yang berasal dari kalangan manusia. Di sini Sun Wo pun mempercayakan semuanya kepada Pak Jo karena ia lebih percaya Pak Jo ketimbang teman-temannya. Seorang vampir bisa bertahan hidup di mana dia harus meminum darah manusia. Namun di sini Sun Wo pun berhasil beradaptasi dan dia pun bisa hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan Sun Wo pun di sini sangat disukai para wanita karena Sun Wo terlihat sangat tampan. Selain itu, Sun Wo pun memiliki bar yang cukup terkenal. Ia pun sangat ingin menjadi manusia karena ia ingin bertemu cinta pertamanya dan sangat ingin merasakan apa itu cinta. Meskipun Sun Wo banyak sekali didekati sama wanita, namun hati Sun Wo pun masih tetap terpaku pada Hae Sun. Alasan Sun Wo sangat terobsesi ingin menjadi manusia adalah ia ingin merasakan jantungnya berdebar saat jatuh cinta seperti yang diungkapkan oleh Hae Sun. Nah, sejak saat itulah Sun Wo melakukan berbagai cara agar ia bisa menjadi manusia. Namun usahanya yang ia telah lakukan pun sia-sia karena tidak ada satupun usahanya yang bisa menjadikan ia manusia. Kemudian saat ia mendekati kucing yang sedang makan, ia pun terkejut karena kucing itu bisa bicara, dan ternyata kucing itu pun bisa berubah menjadi manusia. Setelah mereka saling bercerita, ternyata ia bisa tahu cara untuk menjadi manusia. Ia pun mengatakan jika Sun Wo ingin menjadi manusia, ia harus tidur selama 100 tahun agar bisa menjadi manusia. Kemudian Sun Wo pun bersiap-siap untuk melakukan ritual tersebut. Kemudian seiring waktu zaman pun berubah dan mode kehidupan pun telah berganti, hingga diperlihatkan kehidupan seorang wanita yang bernama Jo In Hae yang tinggal di sebuah rumah biasa dan bekerja sebagai guru UKS di sebuah sekolah. Namun saat ia berangkat bekerja, tiba-tiba rambutnya dijambak oleh seorang ibu-ibu. Di sini mereka pun ditenangkan dan dibawa ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, ibu-ibu itu marah karena ibu itu mengira jika rambut anaknya digunting sembarangan oleh In Hae. Ibu itu juga menjelek-jelekan In Hae dengan sangat kasarnya. Di sini In Hae menjelaskan jika ia sengaja menggunting rambut yang terkena permen karet agar ibunya mengetahui jika anaknya mengalami pembulian di sekolah. Setelah mendengar penjelasan dari In Hae, sang ibu itu pun merasa malu dan kepikiran dengan anaknya yang telah mengalami pembulian. Kemudian saat ia pulang kerja, In Hae pun bertemu pemilik rumah yang tengah berada di depan rumah. Di sini pemilik rumah ini mengatakan jika ia akan pergi dinas ke luar kota. In Hae pun menanyakan terkait pemanas ruangan yang rusak dan pemilik rumah mengatakan jika besok pagi akan ada tukang yang membenahi pemanas tersebut. Di pagi harinya In Hae pun kaget karena ada gedoran pintu di depan rumah. Awalnya ia mengira itu adalah tukang servis, namun saat ia membuka pintu ternyata itu adalah tukang yang mengatakan akan merobohkan bangunan tersebut. Di sini In Hae pun menjadi kaget dan melaporkan pemilik rumah itu ke polisi karena ia saat mencari tidak menemukannya. Namun si polisi ini mengatakan jika laki-laki itu memang seorang penipu yang handal. In Hae pun bingung dengan uang yang sudah didepositkan dan diserahkan ke pemilik rumah. Saat ini In Hae pun menjadi kebingungan dan tiba-tiba In Hae mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Di nomor itu mengatakan jika ayah In Hae yang telah hilang selama bertahun-tahun itu dinyatakan telah meninggal
meninggal dunia dan meninggalkan sebuah surat wasiat dan sebuah kunci rumah. Kemudian In-hye pun pergi ke rumah itu. Sesampai di rumah tersebut, In-hye pun menelusuri rumah itu dan In-hye pun sampai di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah tempat Sunwo yang tengah menjalani ritualnya menjadi manusia. Kemudian di sini In-hye pun melihat peti mati dan ia penasaran dengan isi peti mati itu dan langsung membukanya. Saat In-hye melihat isi dari peti mati itu, In-hye pun kaget dan panik. Namun Sunwo pun langsung terbangun dan merasa jika In-hye adalah keturunan dari Pak Jo. Ini pun menenangkan In-hye dan berterima kasih karena telah membangunkannya. Kini ia pun telah berubah menjadi manusia. In-hye yang masih kebingungan ini pun tetap tidak mempercayai semua perkataan Sunwo. Ini pun marah kepada Sunwo karena merasa jika Sunwo seperti orang aneh. Di sini Sunwo menyadari jika insting vampirnya masih ada pun langsung lari dan mengambil cermin dan ternyata wajahnya masih samar-samar di cermin. Sunwo pun kaget dan ia baru menyadari jika ia bangun lebih awal 1 hari dari tanggal yang sudah ditetapkan. Akhirnya Sunwo pun memarahi In-hye yang telah membangunkannya lebih awal dan telah merusak usahanya selama 99 tahun ini. Sunwo pun ingin menghukum In-hye, namun tiba-tiba In-hye pun menggigit leher Sunwo dan membuat Sunwo kesakitan. Saat In-hye akan pergi, In-hye memastikan kembali dan melihat Sunwo tidak bergerak. Hal ini membuat In-hye ketakutan dan panik. Akhirnya Sunwo pun dibawa ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit diperiksa dengan berbagai cara, detak jantung Sunwo pun tidak terdeteksi hingga akhirnya dokter pun menyatakan jika Sunwo telah meninggal dunia. In-hye yang mendengar itu pun langsung panik karena Sunwo meninggal dunia karena disebabkan oleh gigitannya. Kemudian datang seorang pasien yang dibawa di samping ruang Sunwo. Sunwo mencium bau darah dari pasien tersebut dan membangkitkan lagi insting vampir Sunwo. Di sini Sunwo pun berusaha menahannya dan berhasil bangun dari tempat tidur. Saat In-hye dan seorang dokter membuka ruangan tersebut pun menjadi kaget karena melihat Sunwo hidup kembali saat baru saja dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian saat In-hye hendak membayar tagihan rumah sakit, In-hye pun shock dan panik karena tagihannya sangat mahal karena In-hye tidak memiliki asuransi. Hal inilah menjadikan In-hye semakin marah dengan Sunwo. Seketika itu In-hye pun pergi meninggalkan Sunwo sendirian. Sunwo yang kebingungan karena tempat itu sudah berubah banyak pun menjadi tidak tahu jalan pulang. Hingga akhirnya ia pun menemukan cara agar bisa sampai ke rumah kembali. Setelah Sunwo sampai rumah, Sunwo pun menjadi teringat akan kenangannya di rumah itu. Dan Sunwo pun mendengar suara jika In-hye telah kembali ke rumahnya. In-hye pun terkejut melihat Sunwo yang sudah sampai rumah. Di sini mereka kembali bertengkar lagi. Di sini Sunwo pun berusaha untuk meyakinkan In-hye jika dirinya memang benar-benar vampir. Di sini ia berusaha mengeluarkan gigi taring dan mencoba mengangkat barang di ruangan tersebut, namun ternyata gagal. Di sini membuat In-hye semakin sebal melihat tingkah Sunwo. Kemudian Sunwo pun meminta In-hye untuk menatap matanya. Di sini Sunwo kaget karena ia melihat bayangan di mata In-hye. Sunwo pun semakin kagum saat melihat bayangannya dan semakin mendekati In-hye. Namun di sini In-hye mengira jika Sunwo orang yang mesum dan mengusir Sunwo. In-hye yang merasa lapar pun pergi ke swalayan untuk membeli ramen. Namun di situ In-hye melihat Sunwo yang tengah berada di tempat sampah. Awalnya In-hye mengira jika Sunwo tengah mencari makan di tempat itu. Namun ternyata Sunwo tengah mencari kucing yang bisa berubah menjadi manusia yang ia temui 100 tahun yang lalu. Dan tidak sengaja In-hye pun bertatapan dengan Sunwo. In-hye pun berusaha menutupinya. Namun di saat ia ingin membuka mata, tiba-tiba Sunwo sudah berada di depannya. In-hye pun membiarkan Sunwo untuk memakan ramen yang telah dibuatnya. Kemudian Sunwo yang baru pertama kali makan ramen pun menjadi kagum dan tergila-gila dengan makanan itu saking enaknya. Hingga Sunwo pun bertingkah aneh seperti orang mabuk. In-hye pun tidak menyangka jika Sunwo mabuk ramen. Di sini In-hye pun pergi meninggalkan Sunwo sendirian dan Sunwo dibangunkan oleh petugas swalayan. Saat perjalanan pulang, ia pun bertemu dengan kucing yang bisa berubah menjadi manusia yang ia temui 100 tahun yang lalu. Kemudian Sunwo pun bertanya, dan sebenarnya apa sih yang tengah terjadi ini? Kemudian pria itu tuh mengatakan jika wanita itu adalah kunci Sunwo agar ia bisa menjadi manusia. Dikarenakan wanita itu bisa dengan mudahnya membuka peti itu yang seharusnya petinya sangat sulit dibuka. Dan pria itu mengatakan jika Sunwo harus melindungi wanita itu.
Keesokan harinya, In-hye terbangun karena mendapat telepon dari petugas kontraktor yang ingin merobohkan rumah milik In-hye. Di sini, In-hye pun buru-buru pergi ke rumah itu karena In-hye belum selesai pindahan. In-hye pun berusaha menghentikannya hingga akhirnya datang pemilik kontraktor yang ternyata pemilik itu adalah Shin Do-sik, di mana Shin Do-sik ini adalah kakak tingkat In-hye di kuliah dulu. Di sini Shin Do-sik mengatakan jika ia ingin membantu In-hye, namun In-hye menolaknya. Ketahui ternyata Shin Do-sik menyukai In-hye sejak saat kuliah. Namun karena In-hye tertutup menjadikan Shin Do-sik kesusahan mendekati In-hye. Shin Do-sik yang mengetahui jika In-hye telah ditipu itu pun berusaha untuk mencari keberadaan penipu itu. Di malam harinya, In-hye pun tengah berjalan-jalan. Kemudian tidak sengaja ia melihat pemilik rumah yang kabur. In-hye pun mendekatinya dan menanyakan keberadaan uangnya. Namun si pemilik rumah itu pun berusaha kabur dan melarikan diri. In-hye pun masih berusaha mengejar pria itu hingga sampai di suatu lorong gelap. Kemudian pemilik rumah itu pun datang dan ingin menyerang In-hye. Di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwoo tiba-tiba merasakan hal aneh dan bergegas mencari In-hye. Ia pun mencoba mencari In-hye menggunakan insting vampirnya. Dan pada saat itu juga Sunwoo sampai di tempat In-hye dan langsung menyelamatkan In-hye dari serangan pria penipu itu. Dan setelah berhasil mengalahkan pria penipu itu, Sunwoo pun berusaha membantu In-hye pulang, namun tiba-tiba pria itu terbangun dan hendak kabur. In-hye yang melihat itu justru langsung mengejar pria penipu itu dan mengabaikan Sunwoo. Namun ternyata dompet milik In-hye tertinggal di lokasi tersebut dan ditemukan Sunwoo. Dan kebetulan saja saat pria itu kabur, pria itu tertabrak mobil polisi. Di sini In-hye pun langsung meminta polisi itu untuk membawa pria penipu itu. Saat sampai di kantor polisi, pria penipu itu justru menceritakan tentang vampir. Di sini In-hye pun menjadi marah dan meminta pria itu untuk mengembalikan uang yang telah ia curi. Tiba-tiba saja muncul banyak sekali orang datang dan meminta pertanggungjawaban dari pria penipu itu. Dan diketahui ternyata pria itu telah menipu banyak sekali orang. Di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwoo yang masih ngomel sendiri di perjalanan karena ia merasa sebal dengan In-hye, di mana ia telah menolong In-hye, namun In-hye pergi begitu saja tanpa terima kasih. Dan tiba-tiba leher bekas gigitan In-hye yang ada pada Sunwoo itu pun terasa sakit kembali, namun di sini Sunwoo masih belum menyadarinya. Pada saat itu Sunwoo pun melihat sebuah mall dan ia baru melihat pertama kali dan mencoba untuk memasukinya. Di sini Sunwoo pun merasa kagum dengan seisi ruangan itu. Pada saat itu juga Sunwoo pun mencoba banyak sekali baju di mall tersebut. Saat diminta membayar, Sunwoo pun membayar menggunakan kartu milik In-hye. Nah, di sini In-hye saat perjalanan pulang baru menyadari jika dompetnya tidak ada, bahkan ponselnya pun mati. Nah, setelah sampai rumah, In-hye pun melihat jika Sunwoo baru aja belanja banyak sekali. Dan di situ Sunwoo pun memberikan dompet milik In-hye dan dengan santainya pada saat itu Sunwoo mengatakan jika isi kartu milik In-hye sudah ia habiskan. Otomatis saja In-hye pun menjadi marah besar. Nah, saat In-hye marah-marah nih, Sunwoo pun dengan santainya bahwa ia mengatakan jika ia akan mengganti uangnya. Ia pun teringat akan uang yang ia simpan di rumah tersebut dan akan mengembalikan uang yang telah ia pakai itu kepada In-hye. Namun saat ia membukanya ternyata isinya sudah kosong dan hartanya telah hilang. Sunwoo pun berusaha untuk menjelaskan kepada In-hye, namun In-hye pun sangat marah dan mencoba untuk menjual barang-barang yang telah dibeli oleh Sunwoo. In-hye pun memposting beberapa mantel dan menjualnya secara online. Di pagi harinya sebelum In-hye berangkat kerja, In-hye telah memberi pesan kepada Sunwoo pada sebuah kertas. Ia meminta Sunwoo untuk COD dengan pembeli mantel jam 2, serta berciri-ciri seorang pria berjaket gembung panjang dan hitam kemudian memakai topi. Nah, siang harinya Sunwoo pun pergi untuk COD. Ia pun bingung saat di lokasi karena pada saat itu banyak sekali pria bertopi dan menggunakan jaket gembung panjang. Kemudian tiba-tiba datang seorang pria yang ingin membeli baju tersebut. Saat melihat pria itu, Sunwoo pun kaget karena pria itu adalah temannya yang bernama Sang-hae. Nah, kemudian di sini mereka pun duduk bersama dan saling bercerita. Di sini Sunwoo pun menceritakan jika ia sampai saat ini belum menjadi manusia. Nah, mumpung ketemu Sang-hae nih, Sunwoo pun bertanya kepada Sang-hae apakah ia yang mengambil tumpukan emas milik Sunwoo. Namun di sini Sang-hae pun mengelak dan bersumpah jika bukan ia yang mengambil. Nah, kemudian Sunwoo pun diajak Sang-hae untuk bertemu dengan Dang-sup. Di sini Dang-sup pun sangat terharu bisa bertemu dengan Sunwoo kembali. Nah, di sini Sunwoo pun diberi
diberikan minuman darah oleh Dangsup dan saling bercerita tentang masa lalu dan kehidupan sekarang. Di sisi lain diperlihatkan di mana In-hye masih berkemas untuk pindahan, namun tiba-tiba datang Shin Do-sik dan di sini ia mengatakan terkait penipu yang telah menipu In-hye telah tertangkap. Kemudian Shin Do-sik pun mengantarkan In-hye pergi ke rumah pindahannya, dan pada saat itu Sunwoo pun datang dan mereka pun saling berkenalan. Nah, saat mereka berjabat tangan, Shin Do-sik pun merasa aneh dengan tangan Sunwoo yang terasa sangat dingin. Nah, setelah Shin Do-sik udah pergi nih, Sunwoo dan In-hye pun memasuki rumah. Di sini In-hye pun memarahi Sunwoo dan meminta uangnya. Saat dihitung uangnya, ternyata uang itu kurang. In-hye pun sangat marah dan meminta Sunwoo untuk membuat perjanjian dengan In-hye untuk segera membayar dan melunasi uang yang telah dipakai Sunwoo. Jika tidak, In-hye akan menjual rumah tersebut. Keesokan harinya, Sunwoo pun bertemu kembali dengan Sang-hae. Di sini ia menceritakan keluh kesahnya. Nah, di sini Sang-hae pun menyarankan Sunwoo untuk membuat kartu tanda pengenal agar Sunwoo mudah mendapatkan pekerjaan. Di sini Sang-hae pun membuatkan kartu tanda pengenal Sunwoo dan mengajak Sunwoo untuk menghasilkan uang dengan diajak ke tempat penyalur tenaga kerja. Nah, berkat ketampanan Sunwoo pun Sunwoo mudah mendapatkan pekerjaan. Di sini Sunwoo mendapat pekerjaan di sebuah restoran. Namun saat di restoran ia merasa pusing saat mencium bau bawang dan bumbu-bumbunya. Saking pusingnya Sunwoo pun beristirahat di peti mati dan membuat kehebohan di restoran tersebut. Nah, pada saat itu juga Sunwoo dan Sang-hae pun dipecat dari restoran itu. Saat di jalan, Sunwoo melihat seorang yang tengah berjualan minuman keliling dan Sunwoo pun tertarik dengan pekerjaan itu. Namanya juga vampir, bukannya bekerja mereka justru membuat kacau, di mana Sunwoo dan Sang-hae pun membagi-bagikan minuman itu secara gratis. Otomatis saja Sunwoo dan Sang-hae pun dimarahi oleh pihak penyalur tenaga kerja. Nah, setelah sampai rumah, In-hye pun mengajak Sunwoo untuk membersihkan rumah bersama-sama. Dan akhirnya mereka berdua pun membersihkan rumah secara bersama-sama. Setelah selesai bersih-bersih, mereka pun bersantai bersama. Kemudian Sunwoo pun menceritakan terkait masa lalunya yang mana ia kini tengah menunggu cinta pertamanya. Nah, kemudian Sunwoo pun bertanya kepada In-hye apakah ia tidak takut dengan vampir. Di sini In-hye pun menjawab jika ia tidak takut dengan vampir, justru ia merasa aman dengan Sunwoo karena Sunwoo sempat menyelamatkannya yang hampir saja dibunuh. Mendengar hal itu, ia pun teringat akan cinta pertamanya yang saat bertemu dengan Sunwoo pun justru tidak merasa takut, dan hal itu seakan-akan terulang kembali. Kemudian saat Sunwoo tengah menyendiri, tiba-tiba Sunwoo merasakan hal yang aneh itu terjadi lagi. Ia menyadari jika In-hye dalam bahaya. Sunwoo pun langsung lari dan melihat jika In-hye tengah duduk di sebuah tempat. Kemudian di atasnya terdapat lampu yang hampir saja putus dan akan menimpanya. Saat itu juga Sunwoo menggendong In-hye sambil terbang dan pada saat itu mereka tanpa sengaja berciuman. Dan setelah mereka menyadarinya, In-hye dan Sunwoo pun turun dan mereka berdua masih shock. In-hye pun marah dengan Sunwoo karena telah menciumnya saat itu. Nah, setelah itu Sunwoo pun pergi bertemu dengan kedua temannya. Di sini Sunwoo bingung dan menceritakan kejadian itu sampai ia menceritakan bahwa bibir In-hye pun sampai berdarah. Setelah selesai, Sunwoo pun kemudian pulang ke rumah. Di sini lucunya dia mengendap-endap dan berharap tidak diketahui oleh In-hye. Namun ternyata In-hye mengetahuinya. Di sini ternyata In-hye masih mengungkit masalah Sunwoo yang menciumnya. Kemudian Sunwoo pun meminta maaf kepada In-hye dan mengatakan jika saat menciumnya ia tidak merasakan apapun seperti yang dirasakan manusia. Mendengar hal itu, In-hye pun sedikit lega dan pergi meninggalkan Sunwoo. Di siang harinya, Sunwoo pun tengah berada di kedai milik Dangsup. Kemudian tak sengaja ia pun melihat In-hye di lingkungan itu. Kebetulan saja di hari itu ia akan mengantarkan makanan ke SMA yang ditempati oleh In-hye bekerja. Mendengar hal itu, Sunwoo pun meminta untuk menggantikannya. Nah, setelah memberikan pesanannya kepada guru SMA tersebut, justru guru SMA itu meminta Sunwoo untuk membuang sampah.
Nah, pada saat Sunwo ingin membuang sampah, ia justru dimarahi oleh ibu-ibu pembersih sampah karena ia tidak memisah sampah di sini. Kemudian Sunwo pun berusaha mencari tahu tentang In-hye dan ternyata ibu pembersih sampah itu mengenalnya. Setelah mengetahui jika In-hye bekerja di ruang UKS, Sunwo pun memperhatikan In-hye dari kejauhan. Nah, sedang asik-asiknya melihat In-hye dari kejauhan, tiba-tiba Sunwo pun dipergoki oleh satpam dan menganggap Sunwo orang asing dan mengusirnya. Nah, pada saat Sunwo dan Pak Satpam lagi berantem, ibu pembersih sampah itu datang dan melerai mereka. Di sini ibu pembersih sampah ini memberikan Sunwo sebuah pekerjaan dan ternyata pekerjaannya adalah bersih-bersih. Saat Sunwo bersih-bersih, semua siswa di situ terpesona dengan ketampanan Sunwo. Nah, saat Sunwo memasuki ruangan UKS milik In-hye untuk mengambil sampah, In-hye pun kaget dan memarahi Sunwo untuk berhenti bekerja di sekolah itu dengan alasan ia mengkhawatirkan siswanya. Kemudian saat Sunwo pulang ke rumah, ia sudah ditunggu oleh Pak Ko. Setelah masuk ke rumah, Sunwo pun menceritakan kejadian saat Sunwo mencium In-hye. Di sini Sunwo pun mengatakan jika ia merasakan di dalam tubuh In-hye terdapat darah Haesun. Pak Ko pun meminta Sunwo untuk mengulurkan tangannya dan Pak Ko membaca jika darah milik In-hye sangat beracun untuk Sunwo. Di sini Pak Ko pun menyarankan supaya Sunwo bisa membuat In-hye jatuh cinta dengannya, supaya racun di dalam darah In-hye hilang dan Sunwo bisa meminum darah milik In-hye. Dan apabila Sunwo bisa meminum darah In-hye setelah jatuh cinta, maka Sunwo bisa menjadi manusia. Mendengar hal itu, Sunwo pun menjadi kepikiran terus-menerus terkait omongan dari Pak Ko. Di pagi harinya saat bekerja, In-hye pun memperhatikan Sunwo yang begitu perhatian dengan ibu pembersih sampah yang tengah kesakitan. Bahkan Sunwo pun meminta ibu pembersih sampah untuk istirahat di UKS saja. Setelah sampai di UKS, ibu ini ditangani oleh In-hye. Ibu ini pun menceritakan bagaimana baiknya Sunwo kepadanya. Mendengar hal itu, In-hye pun menjadi sedikit terpesona dengan Sunwo. Nah, tiba-tiba saja sekolahan itu terjadi kebakaran. Para pembersih sampah pun disalahkan karena tuduhan dari seorang anak nakal yang usil dan mengatakan jika Sunwo merokok di tempat itu. Kemudian Sunwo dan teman-temannya pun dimarahi oleh kepala sekolah. Namun di sini Sunwo yang tidak merasa bersalah pun tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Kemudian In-hye pun membawa bocah usil itu dan meminta kepala sekolah untuk mencium tangan milik bocah itu, dan ternyata tangannya bau rokok dan minuman. In-hye pun menjelaskan jika bapak kepala sekolah salah memarahi orang karena yang menyebabkan kebakaran ini adalah anak itu karena ia telah merokok dan minum di belakang sekolah. Bahkan In-hye pun memiliki bukti CCTV. Melihat hal itu, kepala sekolah pun langsung memarahi anak itu dan Sunwo pun merasa semakin kagum dengan In-hye. Tapi nih ya, menurut Mimin kepala sekolahnya juga salah. Bisa-bisanya main marah kepada orang tapi ia belum mempunyai bukti yang jelas. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo pun terus memikirkan In-hye karena ia merasa bahwa Haesun berada di dalam tubuh In-hye. Scene pun berpindah di mana Shin Do-sik tengah menjemput seorang wanita yang bernama Na Hae-yeon dan ternyata wajahnya ini sangat mirip sekali dengan Haesun. Di malam itu Sunwo pun mendatangi kamar In-hye dan di sini Sunwo pun menjelaskan dan bertanya kepada In-hye apakah di dalam diri In-hye terdapat Haesun. Nah, di sini pun diperlihatkan seakan-akan Sunwo dan Haesun pun bertemu kembali. Bisa diperlihatkan di mana Sunwo yang mendekati In-hye dikarenakan Sunwo merasa bahwa In-hye adalah reinkarnasi dari Haesun. Bukannya romantis, In-hye pun merasa ketakutan dan langsung saja menyemprot wajah Sunwo. Di sini Sunwo pun langsung berteriak kesakitan dan Sunwo pun membersihkan wajahnya menggunakan tisu. Di sini In-hye pun meminta maaf kepada Sunwo karena telah menyemprot wajahnya. In-hye pun merasa penasaran karena Sunwo dari tadi memanggil namanya dengan nama Haesun. Mendengar hal itu, Sunwo pun akhirnya menceritakan tentang masa lalunya dengan Haesun. Dan Haesunlah alasan Sunwo ingin berubah menjadi manusia. Hingga akhirnya usahanya gagal untuk menjadi manusia dikarenakan petinya telah dibuka oleh In-hye sebelum waktunya.
Mendengar hal itu, In-hye pun menjadi tidak enak dong ya, dan akhirnya meminta maaf kepada Sunwo karena telah membuka petinya sebelum waktunya. Di sini Sunwo pun sempat mengatakan jika ia merasa bingung dikarenakan In-hye bisa membuka petinya dan di dalam diri In-hye terdapat darah dari Hae-sun, sehingga hal ini menjadikan Sunwo selalu ingat akan Hae-sun. Dengar penjelasan Sunwo, In-hye pun kaget dan tidak percaya, dan di sini In-hye tidak percaya akan masa lalu dan reinkarnasi. Dan setelah itu, Sunwo pun pergi menemui teman-temannya. Di sini ia menceritakan jika ia sedang merasa sedih karena In-hye tidak menganggap dirinya. Namun teman-temannya di sini terus saja menghibur Sunwo agar ia tidak sedih dan terus meyakinkan Sunwo jika In-hye bisa saja bukanlah reinkarnasi dari Hae-sun. Teman-temannya meminta Sunwo untuk fokus untuk membuat In-hye jatuh cinta dengannya agar Sunwo bisa menghisap darah In-hye supaya Sunwo bisa menjadi manusia. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-si tengah mengantar Buna pergi ke rumahnya. Nah, di perjalanan ini Buna pun menceritakan alasannya ia ingin pulang. Nah, di sini Buna pun mengatakan jika ia tengah tertarik pada sebuah wastu tua di Gongsun. Sing Do-si yang mendengar itu pun kaget dikarenakan wastu itu adalah wastu yang ditinggali oleh In-hye. Dan di pagi harinya In-hye tengah bekerja seperti biasa, namun tiba-tiba ia bertemu dengan salah satu siswa yang mengatakan jika In-hye digosipkan berpacaran dengan Sunwo. Kemudian saat itu Sunwo pun masuk ke ruangan In-hye dan In-hye langsung saja mengatakan jika saat ini mereka tengah digosipkan berpacaran. Nah, mendengar hal itu Sunwo pun kaget dan sedikit tersinggung. Di sini In-hye pun mengatakan kepada Sunwo untuk berhenti bersikap baik kepadanya supaya tidak menimbulkan salah paham. Nah, setelah itu Sunwo pun menemui Dongsup dan meminta dari Dongsup agar In-hye bisa jatuh cinta dengannya. Di sini Dongsup pun menyarankan kepada Sunwo untuk mengajak In-hye pergi nonton bioskop bersama. Kemudian setelah sampai rumah, Sunwo pun memberanikan diri untuk mengajak In-hye nonton bioskop. Di sini In-hye pun sempat penasaran dong ya dari mana Sunwo bisa mendapatkan tiket tersebut. Namun di sini Sunwo mengatakan jika ia mendapatkan tiket itu dari toko buku milik Dongsup. In-hye belum sempat menjawab menerima ajakan dari Sunwo atau tidak, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ketukan pintu. Dan ternyata yang datang adalah tetangganya dan memberikan darah lembu kesukaan Sunwo. Di sini Sunwo pun merasa sangat senang mendapatkan darah lembu tersebut. Namun di sini si tetangganya ini pun merasa curiga dengan Sunwo dan In-hye karena mereka berdua tinggal bersama, namun mereka berdua bukan suami istri. Nah, setelah tetangganya pergi, In-hye pun penasaran dan merasa heran karena Sunwo begitu terkenal di situ dan banyak yang mengetahui keberadaan Sunwo. Ia pikir Sunwo adalah orang yang pendiam dan tidak suka sosialisasi. Selain itu, In-hye merasa takut jika suatu saat nanti akan ada rumor seperti yang ada di sekolahan. Kemudian Sunwo pun meledek In-hye, apa jangan-jangan In-hye tidak mau diajak nonton karena ia takut akan ada rumor seperti di sekolahan. Mendengar hal itu, In-hye pun panik dan mau nggak mau ia pun menyanggupi ajakan dari Sunwo. Nah, setelah di kamar, In-hye justru tidak bisa tidur karena ia terus saja kepikiran ajakan Sunwo yang mengajak nonton di bioskop. Di siang harinya saat mereka akan berangkat, In-hye pun merasa kagum melihat penampilan Sunwo yang terlihat begitu keren. Nah, setelah sampai bioskop, In-hye bukannya nonton, malah ia tertidur. Bahkan tidurnya sampai mendengkur. Hal itu pun menjadikan Sunwo merasa malu karena menjadi tontonan banyak orang. Setelah selesai nonton, Sunwo pun mengatakan kepada In-hye jika In-hye itu membuat malu dia karena nonton di bioskop malah tertidur sambil mendengkur. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Na Hae-won tengah bertemu seorang pria. Di sini Na Hae-won pun menceritakan jika ia tengah tertarik pada sebuah wastu di Gongsun. Keesokan harinya saat In-hye bekerja, ia pun kaget karena mendengar jika kepala sekolah tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Di sini dengan terang-terangan si kepala sekolah ini justru mengatakan jika ia tidak menyukai In-hye karena ia terlalu ikut campur dengan urusan Sunwo. Berita ini pun langsung menyebar dengan cepat di sekolah itu hingga Sunwo pun mendengar hal itu. Sunwo pun merasa tidak enak dengan In-hye karena In-hye dipecat karena membela dirinya. Kemudian Sunwo pun bergegas menuju ke ruangan OKS dan menemui In-hye. Di sini Sunwo pun meminta maaf kepada In-hye karena ia jadi dipecat karena telah membela Sunwo.
Dan di sini In Hye pun mengatakan jika ini bukanlah salah dari Sunwoo, namun dirinya memang mengatakan sejujurnya dan membela siapa yang benar. Dan di malam harinya In Hye pun pergi ke sebuah tempat dan ia ingin minum karena ia ingin menghilangkan stres. Nah di sini In Hye pun minum sangat banyak dan tak diduga ternyata Do-sik melihat In Hye yang tengah minum-minum yang sangat banyak ini. Kemudian saat In Hye hendak membayar, ia pun dikasih sebuah kaleng undian. Di sini In Hye mendapatkan satu kertas yang bertuliskan gratis, yang artinya di sini In Hye pun tidak perlu membayarnya. Dan ternyata perbuatan itu adalah perbuatan Sing Do-sik, dikarenakan Sing Do-sik lah pemilik tempat tersebut. Dan ia pun melihat jika In Hye sedang memiliki banyak masalah. Di sini Sing Do-sik pun diam-diam mengikuti In Hye pulang dikarenakan ia ingin menjaga In Hye supaya tetap aman sampai rumah. Di sini Sing Do-sik pun memperhatikan In Hye yang jalannya sempoyongan hingga akhirnya In Hye terjatuh. Melihat In Hye terjatuh, Sing Do-sik pun langsung saja menolong In Hye. Di sini Do-sik pun menanyakan mengapa In Hye hari ini minum sangat banyak sekali. In Hye pun langsung menjawab jika hari ini ia telah menjadi pengangguran dan ia ingin melepaskan stres. Mendengar hal itu, Do-sik pun mengetahui jika alasan In Hye minum banyak karena ia telah menjadi pengangguran. Sedangkan di dalam rumah, Sunwoo yang menunggu In Hye pulang pun kaget karena melihat In Hye mabuk berat. Di sini In Hye pun menjadi meracau karena ia tengah mabuk dan mempertanyakan mengapa Sunwoo sangat ingin menjadi manusia, padahal menjadi manusia itu sangatlah melelahkan. Di sini In Hye juga mengatakan jika jatuh cinta itu tak seindah yang dikatakan oleh Sunwoo. Di sini In Hye pun menceritakan jika ia pun tidak pernah merasakan jatuh cinta karena ia terus saja mengurus ibunya karena sakit dan membanting tulang untuk mencari uang. Mendengar hal itu, Sunwoo pun menjadi prihatin dengan In Hye dan berusaha menenangkan In Hye. Di sini Sunwoo pun mengatakan jika ia bangga terhadap In Hye karena In Hye kuat dan tangguh. Ternyata ucapan Sunwoo ini pun ampuh untuk menenangkan In Hye yang sedang galau. Pagi harinya Sunwoo pun merasa heran karena sampai siang ini In Hye belum bangun. Akhirnya Sunwoo pun pergi ke kamarnya In Hye dan mengecek In Hye. Ternyata In Hye tengah demam dan sakit flu. Melihat hal itu, Sunwoo pun menjadi panik dan berusaha untuk merawat In Hye. Bahkan Sunwoo sampai membuatkan resep obat untuk In Hye. Namun tiba-tiba datang Sing Do-sik dengan membawa obat. Nah di sini ia pun terheran-heran kenapa Sing Do-sik bisa tahu kalau In Hye sedang sakit. Namun tanpa berpikir panjang lagi, Sunwoo pun menerima obat itu dan langsung memberikan kepada In Hye. Dan tidak lama itu In Hye pun menjadi sehat. Di sini In Hye berterima kasih kepada Sunwoo karena telah merawatnya. Di pagi harinya In Hye pun bersiap akan pergi dari sekolah. Nah di sini saat ia hendak pergi, ia ditahan oleh seorang siswi. Nah ternyata siswi ini adalah siswi yang ditolong In Hye saat ada pembulian. Nah ternyata siswi itu mengucapkan terima kasih kepada In Hye karena telah ditolongnya. Kemudian setelah sampai rumah, ia tidak sengaja menjatuhkan kaleng miliknya ke sebuah ruangan. Di sini In Hye pun memasuki ruangan tersebut dan tidak sengaja ia melihat sebuah gulungan kertas. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah lukisan seorang wanita. Namun tiba-tiba Sunwoo pun pulang dan menghampiri In Hye. Di sini In Hye pun bertanya apa wanita itu adalah wanita yang selalu diceritakan Sunwoo dan ditunggu olehnya. Sunwoo pun langsung mengiyakan pertanyaan dari In Hye. Kemudian In Hye pun menanyakan apa yang akan dilakukan Sunwoo jika ternyata memang In Hye adalah reinkarnasi dari Haesun. In Hye pun menanyakan kepada Sunwoo apakah ia akan mencintai dirinya apabila memang In Hye benar-benar reinkarnasi dari Haesun. Mendengar ucapan itu, Sunwoo pun mendekati In Hye dan bertanya mengapa ia bisa berpikiran seperti itu padahal sebelumnya ia tidak percaya akan reinkarnasi. Dan di situ Sunwoo pun mengatakan jika mereka berdua sangatlah berbeda dan tidak ada mirip-miripnya. Bahkan Sunwoo pun mengatakan jika ia tidak mungkin mencintai In Hye karena dalam tubuhnya memiliki darah yang beracun. In Hye yang mendengar hal itu pun menjadi marah kepada Sunwoo. Namun tiba-tiba ia teringat jika hari ini Sunwoo pulang lebih cepat. In Hye pun bertanya dan Sunwoo pun menjawab jika hari ini ia dipecat juga.
Nah, ternyata Sunwoo dipecat karena Sunwoo telah menyiram kepala sekolah. Karena kan Sunwoo mendengar percakapan kepala sekolah yang bersekongkol untuk tidak memperpanjang kontrak milik In-hye. In-hye yang mendengar itu pun kemudian tertawa bahagia karena merasa terbalaskan. Namun seketika mereka pun terdiam karena mereka menyadari bahwa mereka kini sama-sama pengangguran. Kemudian In-hye pun berusaha melamar di beberapa sekolah, namun nyatanya ia tetap tertolak. Di sisi lain, Sunwoo pun juga sedang mencari pekerjaan, namun karena mereka berdua sudah sering membuat kekacauan dalam pekerjaan, akhirnya mereka pun menjadi susah mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kedai milik Dong-suk pun terancam bakal bangkrut karena kalah saing dengan toko sebelah. Sedangkan di sisi lain, di mana Shin Do-sik tengah mengajak bertemu In-hye. Di sini Shin Do-sik mengajak kerjasama di mana rumah In-hye akan dijadikan sebuah penginapan. In-hye mendengar itu pun sedikit setuju. Namun di sini ia harus mengobrolkan masalah ini dengan Sunwoo. Di malam harinya In-hye pun mengobrolkan hal itu dengan Sunwoo. Namun awalnya Sunwoo menolak. Di sini In-hye pun berusaha membujuk Sunwoo hingga akhirnya Sunwoo menyetujuinya. Kemudian In-hye pun menghubungi Shin Do-sik jika ia setuju akan kerjasama itu. Mendengar hal itu, Shin Do-sik pun menjadi sangat bahagia. Nah, saat itu juga In-hye diajak untuk meeting dengan Shin Do-sik. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan jika Sang-hae dan Dong-suk baru saja diberitahu jika biaya sewa rumah mereka dinaikkan, padahal usaha mereka masih sepi-sepinya. Nah, kemudian In-hye pun diajak bertemu dengan Buna. Di sini Buna telah menyepakati jika ia akan menjadi investor di proyek mereka berdua. Nah, di pagi harinya Shin Do-sik pun datang ke wastu itu untuk survei. Di sini In-hye pun mengajak Shin Do-sik untuk jalan-jalan mengecek ruangan di wastu tersebut. Kemudian saat mereka bertiga bertemu, Shin Do-sik meminta In-hye untuk membuatkannya teh. Dan di sini Shin Do-sik pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Sunwoo apa hubungan mereka berdua. Di sini Sunwoo pun menjawab jika hubungan mereka tak lebih dari di mana dahulu leluhur mereka saling kenal. Nah, kemudian Sunwoo pun balik bertanya kepada Shin Do-sik gimana pendapat ia tentang In-hye. Di sini dengan mantapnya Shin Do-sik menjawab jika ia akan melindungi In-hye. Dan tiba-tiba datanglah In-hye membawa teh dan akhirnya mereka berdua menyelesaikan pembicaraan mereka. Kemudian di malam harinya In-hye dikagetkan dengan kedua tetangga mereka yang mengajak ronda. Dan akhirnya In-hye dan Sunwoo pun bersama-sama untuk ronda. Setelah selesai ronda, mereka berdua pun jalan untuk kembali ke rumah. Nah, ternyata di sini Buna pun mampir ke wastu milik In-hye. Kemudian Buna pun membalikkan badannya. Saat itu Sunwoo pun langsung kaget karena wanita itu adalah Hae-sun. Sunwoo tanpa babi bu pun langsung memeluk Na Hae-won. Sontak saja In-hye dan Na Hae-won kaget melihat Sunwoo yang tiba-tiba langsung memeluk orang yang belum ia kenal. Di sini Sunwoo pun berterima kasih kepada Na Hae-won yang mana ia masih mengira jika ia adalah Hae-sun karena telah mencarinya. Kemudian di sini Na Hae-won pun bertanya kepada Sunwoo apa mereka pernah bertemu sehingga menjadikan Sunwoo memeluknya seakan-akan sangat merindukannya. Sunwoo yang mendengar itu pun kaget melihat Hae-sun yang tidak mengenalinya. In-hye yang melihat hal itu pun langsung mengalihkan pembicaraan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu Na Hae-won pun berpamitan. Kemudian In-hye pun masuk ke rumah. Di sini ia pun terus memikirkan kejadian tadi. Nah, kemudian In-hye pun pergi menemui Sunwoo yang masih termenung memandangi lukisan Hae-sun. Di sini In-hye pun menyadari jika wajah Na Hae-won sangat mirip dengan Hae-sun. Dan In-hye pun mengetahui alasan Sunwoo yang tiba-tiba memeluk Na Hae-won. Di sini In-hye pun kemudian berusaha menenangkan Sunwoo dengan mengatakan jika manusia pasti lupa dengan masa lalunya dan meminta Sunwoo untuk tidak bersedih. Di keesokan harinya, kedua teman Sunwoo tengah menyelidiki siapa dalang pencuri emas milik Sunwoo. Dan tiba-tiba saja Sunwoo pun datang menemui mereka. Di sini Sunwoo mengatakan jika ia bertemu dengan Na Hae-won yang ia yakini sebagai reinkarnasi dari Hae-sun. Mendengar hal itu, teman-temannya pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dan Sunwoo pun menceritakan jika dirinya merasa sedih karena Hae-sun pun datang namun ia tidak ingat dirinya. Di sini teman-temannya pun berusaha menenangkan dan menghibur Sunwoo dan meminta Sunwoo untuk lebih fokus kepada In-hye. Karena kan saat ini In-hye lah satu-satunya cara agar Sunwoo bisa menjadi manusia. Di malam harinya saat Sunwoo sampai di rumah, In-hye pun menanyakan kepada Sunwoo yang seharian ini tak ada di rumah.
Di sini Sunwoo pun jujur mengatakan jika ia sedang banyak pikiran. Mendengar hal itu, In-hye pun pergi ke toko untuk membeli darah lembu kesukaan Sunwoo. Dan di sini ibu di toko itu mengatakan kepada In-hye jika rumah yang ditinggalinya adalah penghalang pembangunan di komplek tersebut. Dan sesampai di rumah, In-hye pun memberikan darah lembu itu dan menyarankan kepada Sunwoo untuk mengundang Na Haewon ke rumah untuk makan bersama. Di sini Sunwoo pun setuju, namun In-hye menyarankan kepada Sunwoo untuk saat ini menganggap Na Haewon bukan Haesun agar Sunwoo tidak semakin sedih. Nah, setelah itu Sunwoo pun menyendiri, kemudian Pak Ko datang. Saat itu Sunwoo pun menceritakan semua kejadian tadi pagi. Di sini Pak Ko pun langsung saja memberi nasihat kepada Sunwoo untuk lebih cepat bertindak karena saat ini situasinya akan semakin sulit. Pak Ko mengatakan jika dirinya yang setengah vampir dan setengah manusia ini sangat membahayakan Sunwoo. Dan di kemudian hari diperlihatkan di mana In-hye baru saja jalan dengan Sing Do-sik ini pun tengah bertanya terkait Na Haewon. Sing Do-sik pun menceritakan jika Na Haewon adalah sosok yang rajin dan ulet dengan apapun yang ia inginkan. Kemudian In-hye pun mengundang Sing Do-sik dan Buna untuk makan bersama. Tanpa babi bu, Do-sik pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah sampai di rumah, In-hye dikagetkan dengan kedatangan teman Sunwoo. Sini In-hye pun melarang teman-teman Sunwoo untuk main ke situ dikarenakan mereka adalah vampir. Kemudian In-hye pun mengatakan kepada Sunwoo jika ia akan mengundang Na Haewon dan Sing Do-sik untuk makan bersama. Nah, di sini In-hye pun memberi syarat kepada Sunwoo jika ia melarang Sunwoo untuk melakukan pembicaraan menatap Na Haewon atau yang lainnya. Karena kan di sini In-hye tidak ingin jika identitas Sunwoo terbongkar. Singkat cerita, acara makan bersama itu pun tiba. Di sini saat In-hye sedang menyiapkan makanan bersama Sing Do-sik, Sunwoo pun mengajak In-hye berjalan-jalan mengelilingi rumah. Nah, kemudian saat Sunwoo ngobrol dengan Haewon, di sini Sunwoo baru menyadari jika bayangan dirinya tidak ada di mata Haewon. Tidak seperti In-hye yang mana bayangannya berada di mata In-hye dengan sangat jelas. Nah, kemudian saat mereka hendak makan, In-hye berusaha untuk mencegah Sunwoo makan dikarenakan In-hye tahu jika Sunwoo tidak bisa makan makanan manusia. Saat Haewon memberi udang kepada Sunwoo, Sunwoo pun mau tidak mau memakan udang itu hingga Sunwoo merasa ketagihan dan mabuk. In-hye yang melihat Sunwoo semakin parah ini pun akhirnya membawa pergi Sunwoo dari ruang makan. Kemudian di situ In-hye berusaha menyadarkan Sunwoo agar ia sadar kembali. Kemudian saat sudah sadar, Sunwoo pun meminta maaf kepada In-hye dan kembali masuk. Saat masuk ke ruangan tersebut, Sunwoo melihat jika lampu rumah itu hampir jatuh. Sunwoo pun langsung saja lari menyelamatkan Haewon, sedangkan In-hye berusaha untuk mengalihkan pandangan Sing Do-sik agar ia tidak curiga. Setelah menyelamatkan Haewon, Sunwoo pun tiba-tiba pingsan. Kemudian setelah itu Haewon dan Sing Do-sik pun berpamitan untuk pulang. Sesampai di rumah, Haewon terus saja kepikiran dengan Sunwoo. Sedangkan di sisi lain Sing Do-sik juga merasa curiga dengan Sunwoo karena tingkahnya aneh dan tidak seperti manusia biasa. Di pagi harinya, Sang-hae memberikan sebuah bukti penelusurannya terkait pencurian emas milik Sunwoo, di mana Sang-hae merasa curiga dengan Pak Ko atau siluman kucing itu. Namun tak terduga Pak Ko datang menemui mereka dan Sang-hae pun menuduh Pak Ko yang mencuri emas milik Sunwoo. Kemudian Pak Ko menjawab jika ia memang pernah ke rumah Sunwoo namun ia tidak mencuri dan ia hanya memastikan dan memeriksa Sunwoo aman-aman saja. Di sini Pak Ko pun mengatakan kepada teman-temannya Sunwoo jika mereka harus terus mengawasi Sunwoo karena saat ini Sunwoo sedang bahaya. Kemudian saat di perjalanan In-hye pun bertemu dengan Sunwoo. Ia kaget karena Sunwoo tengah bertelepon dengan Haewon. Ternyata di sini Haewon mengajak Sunwoo untuk bertemu. Nah, sesampai di rumah, di sini In-hye pun mengatakan terkait renovasi rumah tersebut dan mengajak Sunwoo untuk nginap di apartemen milik Do-sik. Namun di sini Sunwoo mengatakan jika ia akan menginap di rumah temannya karena Sunwoo ingin In-hye berduaan dengan Do-sik supaya mereka saling jatuh cinta. Kemudian In-hye pun makan bersama Do-sik. Di sini mereka pun bernostalgia tentang masa-masa kuliah. Akhirnya di sini Do-sik juga mengatakan jika ia mencintai In-hye sejak kuliah. Mendengar hal itu, In-hye justru mengatakan jika ia takut perasaan mereka ini akan mengganggu bisnis mereka. Saat ini In-hye masih fokus dengan bisnis mereka. Kemudian di malam harinya terlihat jika Sunwoo tidak bisa tidur karena memikirkan In-hye. Dan tiba-tiba saja In-hye pun memberi pesan kepada Sunwoo terkait pertemuannya dengan Sing Do-sik. Namun dikarenakan Sunwoo tidak tahu cara membalas pesan, akhirnya Sunwoo pun langsung menelpon In-hye.
Di sini mereka saling bercerita panjang lebar dan tak disangka saat ini mereka mulai saling jatuh cinta dan mencintai serta merindukan. Singkat cerita, kemudian setelah renovasi rumah selesai, In-hye dan Sunwoo pun kembali ke rumah. Di sini saat mereka grand opening penginapan tersebut membagikan kue beras kepada tetangga mereka. Nah, saat Sunwoo membagikan kue beras, Sunwoo bertemu dengan Manhui. Di sini Manhui berusaha mengolok-olok Sunwoo dan dengan sengaja mencoba menabrak Sunwoo. Namun hal ini berhasil dihentikan oleh Sunwoo. Dan tak disangka ternyata aksi tersebut terekam di kamera dashboard milik asisten Shin Do-sik. Saat Do-sik melihat rekaman itu pun kaget karena melihat hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, In-hye merasa cemas karena sampai saat ini belum ada tamu yang datang di penginapan tersebut. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang wanita muda sambil membawa koper dan menanyakan kamar. Di sini wanita itu menanyakan tentang keamanan di penginapan itu dan In-hye pun menjamin keamanannya. Kemudian diperlihatkan di mana Shin Do-sik pergi ke wastu milik In-hye. Namun di sini Shin Do-sik sebenarnya mengunjungi In-hye untuk mencari tahu tentang Sunwoo. Karena Do-sik penasaran dengan Sunwoo, ia melihat kejadian yang di luar nalar. Namun di sini In-hye mengatakan jika tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kemudian saat di rumah, In-hye menyadari jika Sunwoo terlihat sangat aneh. Di sini In-hye pun menanyakan kepada Sunwoo apakah ia sedang ada masalah dan ia pun meminta Sunwoo untuk bercerita dengannya. Dan tiba-tiba saja Sunwoo pun bertanya kepada In-hye apa hubungan In-hye dengan Shin Do-sik. Di sini In-hye pun menjawab jika mereka tidak ada hubungan spesial. Kemudian tiba-tiba datang Haewon. Di sini Haewon mengatakan jika ia ingin memberi ucapan selamat terkait pembukaan penginapan tersebut. Di sini Haewon pun bertanya terkait hubungan In-hye dengan Sunwoo. Dan In-hye mengatakan jika hubungan mereka tak lebih seperti saudara. Nah, pada saat itu Haewon pun langsung mengatakan jika ia menyukai Sunwoo. Namun saat Haewon mengatakan hal itu, In-hye merasa cemburu dong ya. Nah, saat itu Sunwoo pun pulang dari membeli beberapa perlengkapan untuk penginapan. Kemudian Haewon pun langsung mengajak Sunwoo untuk jalan-jalan. Haewon juga mengatakan jika ia selama ini tidak pernah merasakan bahagia yang amat sangat seperti saat ini. Namun Sunwoo justru tengah merasa sedih karena ia mengingat jika usianya tidak akan lama lagi. Di sini mereka pun berjalan-jalan di taman bunga dan Sunwoo pun memeluk Haewon dan mengatakan kepada Haewon untuk bersabar karena ia akan menyelesaikan suatu hal. Di malam harinya Haewon pun meminta Manhui untuk menelusuri seluk-beluk dari Sunwoo. Bahkan di sisi lain, Shin Do-sik juga tengah memerintahkan asistennya untuk mencari seluk-beluk Sunwoo dan mencari informasi apakah di sekeliling mereka ada vampir. Kemudian saat Sunwoo sampai di rumah, In-hye memarahi Sunwoo karena telah pergi begitu saja. Mungkin karena Sunwoo masih banyak pikiran, ia pun terpancing emosi dan kembali menyalahkan In-hye yang telah menggagalkan usahanya untuk menjadi manusia. Kemudian di pagi harinya, In-hye mencari keberadaan Sunwoo di rumah itu namun ia tidak melihatnya. In-hye pun merasa nggak enak banget dan ia merasa jika Sunwoo marah besar kepada In-hye hingga Sunwoo kabur dan tidak pulang. Nah, kemudian saat itu In-hye hendak ronda dan ia datang sendiri. Para tetangga pun menanyakan keberadaan Sunwoo. Dan saat itu muncullah Sunwoo dari arah yang tidak diduga. Di sini Sunwoo pun akhirnya meminta maaf kepada In-hye karena telah berkata kasar. Sunwoo mengatakan jika kemarin ia menginap di rumah Sang-hae karena ia baru saja mabuk makan makanan manusia. Mendengar hal itu, In-hye pun langsung melarang Sunwoo untuk makan makanan manusia dan di sini ia pun meminta Sunwoo untuk bilang ke In-hye jika hendak pergi kemana saja. Karena di sini In-hye merasa takut dan khawatir kepada Sunwoo. Dan ternyata saat In-hye dan Sunwoo tengah ronda, Manhui datang ke rumah In-hye dan menyelinap masuk. Di sini Manhui mencuri lukisan Hae-sun untuk ia berikan kepada Haewon. Kemudian Sunwoo pun bertanya kepada In-hye apa ia pernah merasakan cinta. Namun di sini In-hye justru mengatakan jika darahnya yang beracun ini tidak mungkin akan bisa merasakan jatuh cinta. Dan tiba-tiba Sunwoo pun kembali merasakan gejala yang menandakan jika hidupnya akan segera berakhir. Di sini ia harus bergegas membuat In-hye jatuh cinta. Di sisi lain, Do-sik juga merasakan hal yang sama. Di sini Do-sik pingsan setelah merasakan gejala yang dialaminya. Di sini Do-sik pun menceritakan kutukan yang dialami oleh keluarganya.
Ia mengatakan jika ingin sembuh dari kutukan ia harus mengambil jantung vampir setengah manusia dan meminum darahnya. Kemudian In-hye pun melihat pohon yang hampir mati itu dihiasi oleh lampu oleh Sunwoo. Di sini Sunwoo mengatakan jika bunga masih bisa mekar pada pohon yang hampir mati. Begitu juga dengan In-hye. Dia juga bisa mencintai dan dicintai. Kemudian In-hye pun bertanya kepada Sunwoo kira-kira ia bisa melakukan hal apa supaya ia bisa membantu Sunwoo menjadi manusia. Sunwoo pun mengatakan jika ia hanya butuh cinta dari In-hye dan darah penuh cinta milik In-hye. Nah, di sini Sunwoo juga mengatakan jika ini mungkin saja sebuah takdir dari In-hye yang bisa begitu mudahnya membuka peti, kemudian Sunwoo yang selalu merasakan jika In-hye tengah dalam bahaya, dan Sunwoo pun hanya bisa melihat bayangan dirinya di mata In-hye. Kemudian Haewon datang menemui Sunwoo. Ia mengatakan jika ia merasa terganggu dengan perkataan Sunwoo di taman pada saat itu. Kemudian di sini Sunwoo pun mengajak Haewon ke ruangannya. Di sini Haewon pun mengetahui jika wanita di lukisan itu ternyata bernama Haesun dan Haesun telah meninggal dunia. Di sini Sunwoo merasa jika Haesun datang kembali saat Haewon ke rumahnya. Di sini Haewon pun mengatakan jika ini adalah takdir mereka. Nah, saat itu In-hye pun pulang. Di sini In-hye merasa cemburu saat melihat Sunwoo bersama Haewon. Di malam harinya, Sunwoo mengatakan kepada In-hye jika ia tidak akan meminta darah In-hye secara gratis. Sunwoo mengatakan jika ia akan memberikan wastu ini dan pergi dari wastu. Namun In-hye terlihat sedih saat Sunwoo mengatakan hal itu. Di sisi lain diperlihatkan di mana Shin Do-sik sudah diperbolehkan pulang. Di sini asistennya memberi informasi di mana teman-temannya Sunwoo yang juga sama-sama vampir. Kemudian Shin Do-sik pun menemui Sunwoo. Di sini Shin Do-sik mengatakan jika ia meminta Sunwoo untuk pergi dari wastu karena ia merasa cemburu melihat Sunwoo dengan In-hye. Kemudian Sunwoo pun mengatakan jika ia akan pergi jika ia sudah mencapai apa yang ia inginkan. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Haewon tengah menemui In-hye. Di sini Haewon meminta In-hye untuk membuat acara pesta. Ia meminta In-hye untuk membantunya karena Haewon ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sunwoo. Nah, kemudian setelah Sunwoo pulang, In-hye pun membicarakan tentang hal itu kepada Sunwoo. Dan Sunwoo pun menyetujui acara pesta tersebut. Singkat cerita, Sunwoo mengunjungi toko jahit di daerah tersebut. Nah, saat Sunwoo mengatakan nama aslinya, pemilik toko itu justru teringat sesuatu, di mana beberapa tahun lalu ada seorang pria yang memesan baju untuk seorang pria yang bernama Sunwoo Yul. Bahkan ia sudah melunasi pembayarannya. Dan jika suatu saat nanti ada seseorang yang bernama Sunwoo Yul, maka ia harus memberikan baju itu kepadanya. Mendengar hal itu, Sunwoo pun semakin yakin jika pria itu adalah ayah In-hye. Kemudian Sunwoo pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya dan meminta bantuan mereka berdua untuk mempersiapkan pesta. Nah, di sini Sunwoo ingin membuat In-hye menjadi inti utama di pesta itu dan mereka pun mempersiapkan pesta dengan penuh semangat. Bahkan Sunwoo memberikan sebuah gaun yang sangat cantik kepada In-hye. Dan singkat cerita, acara pesta itu pun dimulai. Di sini terlihat di mana mereka sangat menyukai pesta tersebut. Dan saat pesta dimulai, Sunwoo melihat di mana In-hye terlihat seperti tengah sedih. Nah, saat ini In-hye dan Sunwoo masuk ruangan pesta. Semua peserta memanggil nama In-hye dan Sunwoo pun meminta In-hye untuk berdansa bersama. Di sini In-hye sempat menolak karena ia tahu jika pesta itu sebenarnya ditujukan oleh Haewon. Namun karena Sunwoo terus mengajaknya, akhirnya In-hye pun bersedia berdansa dengan Sunwoo dengan sangat romantis. Melihat In-hye berdansa dengan Sunwoo, Haewon pun menjadi marah kepada In-hye dan Shin Do-sik yang tidak terima karena In-hye dimarahi oleh Haewon pun sempat membela In-hye. Kemudian setelah itu In-hye pun meminta Sunwoo untuk meminta maaf kepada Haewon terkait masalah yang tadi. Dikarenakan sebenarnya pesta itu adalah permintaan dari Haewon dan ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Sunwoo. Di sini In-hye pun tidak bisa tidur karena terus memikirkan kejadian tadi. Kemudian di pagi harinya Shin Do-sik pun memberikan sebuah rekaman di mana Sunwoo yang bisa menghentikan laju mobil. Melihat hal itu In-hye pun menjadi kaget dan sempat mengatakan tidak perlu khawatir
kepada Sing Dosik. Namun di sini Sing Dosik tetap merasa khawatir dengan In-hye karena ia serumah dengan vampir. Kemudian Sang-hae tengah mencari keberadaan ayah In-hye. Di sini Sang-hae berusaha bertanya kepada para tetangga Sunwoo. Ibu-ibu itu mengatakan jika sebelumnya ia sering bertemu dengan pemilik wastu itu, namun semenjak ada mobil mewah datang, ia tidak lagi melihat pemilik wastu. Di sini Sang-hae pun merasa yakin jika ayah In-hye itu diculik dan orang itulah yang mencuri emas milik Sunwoo. Di malam harinya, tiba-tiba Haewon menelpon Sunwoo. Di sini terdengar jika Haewon tengah mabuk berat. Kemudian Sunwoo pun pergi untuk menjemput Haewon yang tengah mabuk berat dan mengantar pulang. Kemudian di pagi harinya, Sunwoo yang masih menunggu Haewon di rumahnya ini pun terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, Haewon tetap meyakinkan Sunwoo jika ia adalah reinkarnasi dari Haesun. Dan tak diduga ternyata Haewon pun menunjukkan lukisan Haesun. Saat melihat lukisan Haesun ada di apartemen Haewon, Sunwoo pun menjadi kecewa. Dikarenakan ia merasa jika Haewon bukanlah Haesun. Karena Haewon terlihat melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan berbanding terbalik dengan Haesun. Di sini Sunwoo pun akan mencintai orang yang mengajarinya jatuh cinta dan Sunwoo pun pergi untuk pulang. Ia merasa tersesat dan tidak tahu arah. In-hye yang panik dan khawatir karena Sunwoo tidak pulang pun mencarinya. Di sini In-hye melihat Sunwoo tengah berada di sebuah jembatan dan In-hye pun langsung menghampiri Sunwoo. Nah, di sini Sunwoo merasa senang karena ia melihat In-hye menghampirinya karena ia merasa ada seseorang yang mencemaskannya. Namun saat itu gejalanya Kwon kambuh lagi dan langsung pingsan. Kebetulan Sang-hae dan Dang-suk pun sedang lewat di tempat itu dan membantu In-hye membawa pulang Sunwoo. Kemudian sesampai di rumah, Sunwoo pun diberikan sedikit darah agar sehat kembali. Di sini mereka berdua pun akan tinggal di wastu karena mereka mencemaskan kepada Sunwoo yang semakin parah. Sementara itu, Man-hui mendatangi Sing Dosik dan menawarkan diri untuk membantu mencari vampir setengah manusia. Dan di sisi lain, In-hye yang merasa khawatir dengan keadaan Sunwoo pun menjadi merasa takut kehilangan seperti ia kehilangan ayah dan ibunya. Sini In-hye pun menemani Sunwoo. Saat melihat Sunwoo terbangun, In-hye langsung memeriksa keadaan Sunwoo dan mengatakan jika ia khawatir dengannya dan takut kehilangan Sunwoo. In-hye juga merasakan jika ia merasa hal aneh saat berada di dekat Sunwoo dan In-hye mengatakan jika sepertinya In-hye jatuh cinta dengan Sunwoo. Mendengar hal itu, Sunwoo pun langsung mencium In-hye. Dan di pagi harinya, Sang-hae dan Dang-suk pun datang ke wastu dan memohon kepada In-hye agar diizinkan tinggal di situ demi untuk menjaga Sunwoo. Akhirnya In-hye pun memperbolehkan mereka tinggal di wastu, namun mereka harus membantu pengerjaan penginapan. Di sisi lain, Rose melihat Man-hui keluar dari sebuah rumah. Di sini Rose mencium aroma darah manusia di tempat tersebut. Ternyata rumah itu adalah rumah tempat tampungan manusia yang dilakukan oleh Man-hui. Dan ternyata manusia itu diculik oleh Man-hui untuk jadi makanannya, dan dari sekian banyak orang di situ salah satunya adalah ayah In-hye. Dan di keesokan harinya Haewon pun menemui In-hye. Di sini Haewon pun bertanya kepada In-hye terkait Sunwoo yang ternyata bukan seorang manusia. Di sini Haewon pun meminta In-hye untuk pergi meninggalkan Sunwoo dan wastu ini. Namun di sini In-hye dengan tegas mengatakan jika ia akan menjaga Sunwoo dan akan mengikuti kata hatinya dan tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Namun di sini Haewon pun terus mengancam In-hye. Di malam harinya, Rose menceritakan kepada teman-temannya jika ia melihat Man-hui yang keluar dari sebuah rumah yang di tempat itu Rose mencium bau darah manusia. Di sisi lain, Sunwoo didatangi oleh Pak Ko dan Pak Ko mengatakan jika ia harus segera bertindak. Dan ia harus menghijab habis darah In-hye agar ia bisa segera menjadi manusia. Dan ternyata percakapan Sunwoo dan Pak Ko terdengar oleh Man-hui. Langsung saja Man-hui pun menghubungi Sing Dosik dan mengatakan kepada Sing Dosik. Sing Dosik yang mendengar itu pun menjadi panik dan pergi ke wastu. Sesampai di wastu, ia melihat jika Sunwoo hendak masuk ke rumah. Dan Sing Dosik pun langsung menghajar Sunwoo dan mengatakan jika ia tahu semua rencana Sunwoo. Sedangkan di dalam wastu, tamu wastu itu tengah dijemput paksa oleh seorang laki-laki. Di sini In-hye yang melihat itu pun berusaha menyelamatkan tamunya dan Sunwoo yang merasakan tanda di lehernya jika In-hye tengah dalam bahaya, ia pun langsung merasa kesakitan. Dosik yang melihat tanda itu pun kaget karena tanda itu adalah tanda vampir yang bisa menjadi penawar kutukan milik Sing Dosik.
Di sini Sunwo pun langsung lari ke dalam dan mengejar laki-laki itu. Sunwo yang melihat In-hye tergeletak terluka dan mengeluarkan darah ini pun menjadikan insting vampir keluar. Saat itu Sunwo berniat akan menghisap darah In-hye, namun hal itu dicegah oleh Sing Do-sik yang masuk ke Wastu. Kemudian Sing Do-sik pun membawa In-hye ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sing Do-sik menemani In-hye. Di sini In-hye sempat mengigau memanggil nama Sunwo. Mendengar hal itu, Do-sik pun menjadi sedikit kecewa. Dan sementara di sisi lain, Sunwo merasa sedih karena insting vampirnya justru membahayakan orang yang ia sayangi. Nah, kemudian Sunwo pun langsung menelpon In-hye untuk memastikan keadaannya. Namun ternyata yang mengangkat telepon adalah Sing Do-sik. Di sini Sing Do-sik pun langsung meminta kepada Sunwo untuk tidak mendekati In-hye karena akan membahayakan In-hye. Mendengar hal itu, Sunwo pun menjadi termenung dan merasa jika ia harus mati agar In-hye bisa hidup bahagia. Di keesokan harinya, Sing Do-sik juga melarang In-hye kembali ke Wastu karena itu adalah hal yang berbahaya. Namun In-hye tidak mendengarkan apa yang diucapkan Sing Do-sik dan In-hye pun bersiap untuk pulang. Ia pun mengatakan jika ia tetap tidak bisa hidup tanpa Sunwo. Sing Do-sik yang mendengar ucapan In-hye pun menjadi merasa sedih. Kemudian saat di perjalanan pulang, In-hye pun melihat Sunwo yang berada di jalan itu. Kemudian In-hye pun langsung berlari memeluknya karena saking merindukan Sunwo. Di malam harinya, Sunwo pun diam-diam mencoba mencari informasi terkait ayahnya In-hye dan berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Di sisi lain diperlihatkan di mana Man-hui datang menemui Do-sik. Di sini Do-sik pun meminta Man-hui untuk menangkap Sunwo. Dan di siang harinya, Haewon pergi mendatangi Wastu dan memberikan surat pernyataan penarikan investasi kepada In-hye. Kecuali jika In-hye bersedia keluar dari Wastu itu dan membiarkan Sunwo menjadi miliknya. Namun di sini In-hye menjawab dia akan mengembalikan uang Haewon. Kondisi Sunwo pun saat ini semakin parah dan Pak Ko memberitahukan kepada teman-teman Sunwo untuk selalu melindungi Sunwo karena saat ini kondisinya sudah parah. Mendengar hal itu, kedua teman Sunwo ini pun merasa sedih dan langsung mendatangi Sunwo dan merasa kecewa karena ia takut kehilangan Sunwo. Di sisi lain diperlihatkan jika In-hye tengah berusaha mencari uang untuk membayar uang investasi milik Haewon. Di sini ia berusaha untuk meminjam ke bank namun ia tidak bisa. Sementara itu Sunwo tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengatakan jika ia melihat ayah In-hye. Ternyata telepon itu adalah rencana Man-hui agar ia bisa menangkap Sunwo dan diserahkan ke Sing Do-sik. Kemudian Sunwo pun pergi ke tempat yang dikatakan oleh Man-hui itu. Di sini ia mencium bau darah. Saat memasuki ruangan, ia kaget karena ia melihat banyak sekali manusia yang dikurung. Bahkan ia juga melihat beberapa kantung darah yang disimpan di dalam kulkas. Dan tiba-tiba saja muncul jeruji besi di belakang Sunwo dan langsung mengurung Sunwo. Saat itulah Man-hui muncul dan merasa berhasil menjebak Sunwo. Di sini Man-hui mengatakan jika ada orang yang mengincar darah Sunwo dan akan membayarnya mahal. Saat itu juga Man-hui pun langsung menelpon Sing Do-sik untuk datang ke lokasi tersebut. Namun tiba-tiba Man-hui mendengar ada keributan di luar. Di sini ia pun langsung keluar dan ternyata ini adalah ulah teman-teman Sunwo yang tengah mencari keberadaan Sunwo. Kemudian Shanghai dan Dangsu pun melawang Man-hui dan Rose pun masuk ke dalam. Saat di dalam, Rose pun membukakan pintu penjara dan semuanya keluar. Saat sampai di luar, Sunwo pun langsung menghajar Man-hui yang telah melukai sahabatnya. Saat itu Man-hui pun berhasil dikalahkan dan ia kabur dari tempat itu. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menemui mereka dan mengatakan jika ia adalah ayah In-hye. Sunwo yang mendengar itu pun kaget dan langsung membawa ayah In-hye untuk pulang ke rumah. Nah, sesampai di rumah, ayah In-hye melarang Sunwo untuk memberitahu kejadian yang baru saja terjadi. Saat di dalam rumah, ayah In-hye pun bertemu In-hye. Di sini In-hye masih shock dengan keberadaan ayahnya yang tiba-tiba muncul. Di sini ayahnya meminta maaf kepada In-hye, namun In-hye masih merasa trauma dan mengatakan jika ayahnya lebih baik mati saja. In-hye masih merasa shock pun pergi meninggalkan ayahnya. Kemudian Sunwo mengatakan terima kasih kepada ayah In-hye karena telah menjaganya. Di sini ayah In-hye juga berterima kasih karena telah membantu mempertemukan ia dengan anaknya. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-sik yang masih merasa kesal dikarenakan di rumah yang dijanjikan oleh Man-hui tidak ada siapa-siapa. Kemudian Man-hui pun menjanjikan kepada Sing Do-sik akan menangkap Sunwo dengan tangannya sendiri. Di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang menanyakan kepada ayah In-hye tentang kejadian yang telah menimpanya.
Di sini ayah Inhei pun menceritakan jika dulu ada orang yang ingin membeli rumah itu namun ia menolak. Dan ternyata yang menolak proyek itu hanya dirinya sehingga ia sering dikucilkan dan dibenci warga. Kemudian ia pun diculik oleh Manui karena telah menolak menjual rumah tersebut. Dan di sini ia pun mengatakan jika ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia terkurung di penjara. Padahal ia sangat ingin pulang dan menepati janjinya kepada Inhei. Di sini Inhei yang mendengar percakapan ayahnya dengan Sunwo ini pun langsung menangis karena tahu jika ayahnya telah melewati masa sulit. Kemudian ayah Inhei pun menemui Inhei dan meminta maaf. Dikarenakan Inhei sudah mendengar dan tahu kejadian yang dialami ayahnya, ia pun langsung memeluk ayahnya. Dan di sini terjadilah hal yang sangat mengharukan. Dan setelah itu Inhei pun menemui Sunwo dan berterima kasih karena telah menemukan ayahnya. Di sini Inhei pun mengatakan jika ia sekarang siap membantu Sunwo untuk menjadi manusia. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-sik yang baru saja diberitahu oleh asistennya jika Haewon telah menarik investasinya di rumah Inhei. Mendengar hal itu, Sing Do-sik pun menjadi kaget dan langsung menemui Haewon. Di sini dia marah dikarenakan seharusnya Haewon membahas penarikan investasi ini kepadanya bukan kepada Inhei. Dikarenakan proyek ini yang merencanakan dan memiliki idenya adalah Sing Do-sik. Kemudian di siang harinya, Inhei mendapat surat dari pengadilan terkait penarikan investasi. Di sini ternyata banyak yang mengetahui jika Inhei mendapat surat tersebut. Akhirnya mau tidak mau Inhei pun mengatakan kepada Sunwo dan teman-temannya jika investasi Haewon telah ditarik. Dan di sini mereka pun diminta untuk membayar dan mengembalikan investasi tersebut. Sunwo pun langsung menelpon Haewon dan menemuinya. Di sini Sunwo mengatakan jika ia meminta Haewon untuk membatalkan penarikan tersebut. Ia mengatakan jika ia akan pergi namun Haewon menolak dikarenakan ia maunya yang pergi dari rumah itu adalah Inhei bukan Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Inhei yang tengah ditelepon oleh Sing Do-sik. Di sini Sing Do-sik pun mengatakan kepada Inhei jika ia udah melunasi uang kepada Haewon. Mendengar hal itu, Inhei pun langsung kaget dan menemui Do-sik dan bertanya alasan Do-sik membantunya. Di sini Sing Do-sik pun mengatakan jika ia tidak tega melihat Inhei harus diusir dari rumah itu. Walaupun sebenarnya ia tidak menyukai jika ia tinggal dengan Sunwo. Kemudian di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang kembali merasakan sakit yang menandakan jika umurnya sudah tidak lama lagi. Inhei yang melihat itu pun menjadi panik dan melihat ada luka di tangan Sunwo. Namun belum sempat bertanya, Sunwo pun langsung pingsan. Dan saat itu Sunwo pun dibawa ke kamarnya oleh teman-temannya. Nah, di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-sik baru mendapatkan pisau yang terbuat dari perak dan kayu hautor yang bisa digunakan untuk melumpuhkan vampir. Kemudian diperlihatkan di mana Sunwo yang baru mulai sadar dari pingsannya. Di sini Sunwo pun sempat merenungi diri dan menyatakan dia akan pergi dari rumah situ. Kemudian Inhei yang mencari-cari Sunwo karena tidak ada di rumah ini pun panik dan menemui teman-temannya. Di sini teman-teman Sunwo pun mengatakan kepada Inhei jika Sunwo pergi untuk mati dan menceritakan jika Sunwo bisa menjadi manusia jika ia meminum darah Inhei sampai habis. Namun di sini Sunwo tidak ingin melakukan hal itu dan ia memilih mati sendirian. Mendengar hal itu, Inhei pun menjadi panik dan pergi mencari keberadaan Sunwo. Dan Inhei yang tengah mencari-cari keberadaan Sunwo yang pergi tanpa berpamitan dengan yang lain. Di sini Dongsup, Sanghai dan juga Rose tengah mencari Sunwo. Namun Inhei tidak menemukan Sunwo berada dimanapun dan ia pun merasa sedih dan teringat perkataan Sunwo yang mengatakan jika ia ingin melindungi Inhei. Padahal pada saat itu Inhei pun sudah menawarkan diri untuk memberikan darahnya kepada Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sing Do-sik yang masih memperhatikan pisau perak yang ia pesan untuk membunuh vampir. Diketahui ternyata yang memberitahu jika Do-sik ingin membunuh vampir setengah manusia itu menggunakan pisau yang terbuat dari perak dan kayu gaharu adalah Manui. Kemudian tiba-tiba saja asisten Do-sik memberi info terkait rumah yang ia datangi. Ternyata di rumah tersebut digunakan untuk menyekap manusia dan salah satunya adalah ayah Inhei. Sing Do-sik yang mendengar hal itu pun langsung pergi menemui Manui. Di sini Manui pun mengatakan jika ia melakukan ini karena ia ingin bertahan hidup dengan menghisap darah manusia. Dan dia juga mengatakan jika ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Haewon.
Manhui mengatakan jika Haewon sangat ingin memiliki wastu itu hingga ia ingin ayah In-hye mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Manhui, Do-sik pun langsung pergi menemui Haewon. Di sini ia meminta penjelasan dari Haewon yang telah memerintahkan Manhui untuk menculik ayah In-hye. Dan di sini Do-sik pun langsung memarahi Haewon karena telah tega melakukan hal yang keji hanya karena menginginkan sebuah wastu. Nah, di sini Haewon pun kaget dan membantah jika bukan ia yang meminta Manhui menculik ayah In-hye. Do-sik juga meminta Haewon untuk berhenti mengusik In-hye dan wastu yang dihuni oleh In-hye. Namun di sini Haewon mengelak dan mengatakan jika ia akan melanjutkan apa yang ia mulai. Kemudian saat In-hye sampai di wastu, ayahnya melihat In-hye tampak murung dan sedih. Di sini In-hye mengatakan jika ia merasa sedih karena Sunwo pergi dari wastu. In-hye juga merasa sedih karena ia yang telah menggagalkan usaha Sunwo untuk bisa menjadi manusia. Mendengar hal itu, ayahnya pun menghibur In-hye dan mengatakan jika ini bukan salah In-hye. Dan di pagi harinya, ayahnya In-hye menemui tetangganya yang akan memberikan sebuah perjanjian terkait proyek pembangunan di daerah mereka. Di sini tetangga mereka sempat kaget karena melihat ayah In-hye muncul kembali. Nah, di sini mereka pun meminta ayah In-hye untuk tidak menolak pembangunan tersebut. Di malam harinya, Sing Do-sik pun mendapat telepon dari Manhui yang mengatakan ingin membantunya untuk terakhir kalinya. Di sini Manhui meminta Sing Do-sik untuk pergi ke wastu karena ia akan membereskannya. Nah, saat ayah In-hye keluar akan membuang sampah, ia melihat jika Manhui datang. Ayah In-hye pun panik dan yang masih ketakutan serta ia trauma karena penculikan pada saat itu pun langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan In-hye yang baru saja pulang pun melihat Manhui berdiri di depan wastu. Di sini In-hye yang tidak mengenal Manhui pun menanyakan tujuan Manhui mendatangi wastu. Nah, di sini Manhui pun mengaku jika ia tamu dan ingin bertemu dengan Sunwo. In-hye yang pada saat itu tidak mengetahui keberadaan Sunwo di mana menjawab dan mengatakan kepada Manhui jika ia tidak mengetahui keberadaan Sunwo. Nah, kemudian Manhui pun membawa In-hye ke tempat sepi dan memaksa In-hye untuk memberitahu keberadaan Sunwo. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo yang merasa kesakitan yang merupakan tanda di mana In-hye tengah berada dalam bahaya pun akhirnya langsung datang dan menyelamatkan In-hye. Nah, setelah berhasil menyelamatkan In-hye dan mengalahkan Manhui, Sunwo pun ingin pergi lagi. Namun di sini In-hye menahan Sunwo agar ia tidak pergi. In-hye pun meminta Sunwo untuk pulang ke wastu dan sesampai di wastu, In-hye mengatakan kepada Sunwo jika ia tidak mau kehilangan Sunwo lagi dan meminta Sunwo untuk tetap berada di wastu. In-hye juga mengatakan jika ia sudah mengetahui alasan Sunwo pergi dari wastu dan In-hye mengatakan jika Sunwo tidak boleh pergi tanpa pamitan karena hal itu justru akan membuat In-hye sedih dan menyesal seumur hidup. Kemudian saat Sunwo masuk ke dalam wastu, kedua temannya pun langsung memeluk Sunwo karena merasa bahagia melihat Sunwo yang telah kembali. Kemudian In-hye pun pergi ke kamar ayahnya, namun In-hye terkejut karena melihat ayahnya bersembunyi. Di sini ayahnya pun mengatakan jika ia melihat vampir yang menculiknya datang ke sini. Mendengar hal itu, In-hye pun berusaha menenangkan ayahnya. Kemudian di pagi harinya, ayah In-hye pun menemui Sunwo dan meminta maaf karena tidak bisa menyelesaikan tugas sampai selesai hingga Sunwo gagal menjadi manusia. Ayah In-hye pun meminta izin kepada Sunwo jika ia ingin pergi dari wastu bersama In-hye. Ia mengatakan jika In-hye tidak memiliki tugas untuk menjadi seorang pelayan seperti dirinya. Dan di sini Sunwo pun mengatakan jika ia kini tidak lagi membutuhkan seorang pelayan. Sunwo juga berterima kasih kepada keluarga In-hye yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Namun di sini Sunwo pun memohon kepada mereka untuk tetap tinggal bersama di wastu dikarenakan Sunwo ingin menghabiskan sisa umurnya bersama orang-orang yang ia sayangi. Kemudian In-hye pun menemui Haewon. Haewon merasa jika In-hye kesulitan karena para warga telah mengetahui jika penghuni wastu adalah para vampir. Namun di sini In-hye mengatakan jika ia tidak akan menyerahkan wastu kepada siapapun. Dan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo mendapatkan telepon dari Sing Do-sik yang mengajak untuk bertemu. Nah, di sini Sunwo pun mendatangi Do-sik dengan tanpa rasa curiga. Di sini Do-sik mengatakan jika ia mengetahui apa yang terjadi saat Manhui menyerang In-hye. Do-sik terus menyalahkan Sunwo karena telah membahayakan In-hye. Kemudian Do-sik memberikan sebuah pisau dan meminta Sunwo untuk membunuh dirinya sendiri. Sunwo yang melihat pisau itu pun merasa kaget dan terheran-heran mengapa Do-sik bisa memiliki pisau itu. Namun di sini Sunwo pun mengatakan jika ia belum bisa mati jika ia belum bisa menepati janjinya dan pergi meninggalkan Do-sik.
Namun di sini Dosik diam-diam dari belakang ingin membunuh Sunwo menggunakan pisau itu. Kemudian saat Dosik hampir saja mendekati Sunwo dan membunuh Sunwo, In-hye memanggil Sunwo yang menjadikan Dosik gagal membunuh Sunwo. Di sini In-hye mengatakan jika ia mencari Sunwo karena ia merasa khawatir Sunwo pergi begitu saja. Di sisi lain diperlihatkan jika Haewon tengah ditelepon oleh Manwi. Di sini Manwi mengatakan kepada Haewon jika Sunwo sebentar lagi mati dan menceritakan jika Sunwo akan mati karena tidak meminum darah In-hye. Mendengar hal itu, Haewon pun langsung pergi menemui In-hye. Di sini Haewon pun langsung menyalahkan In-hye yang mengapa ia tidak mau memberikan darahnya kepada Sunwo. Namun di sini dengan tegasnya In-hye mengatakan jika yang membuat Sunwo menjadi kewalahan adalah Haewon bukan dirinya. Dikarenakan Haewon telah menyebarkan isu kepada warga jika Sunwo adalah vampir. In-hye mengatakan jika perbuatan Haewon telah menjadikan Sunwo kesulitan dan kesusahan di tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain diperlihatkan di mana Sunwo menemui para tetangga. Di sini Sunwo mengakui jika ia memang seorang vampir. Namun Sunwo dengan sopan mengatakan jika ia telah lama hidup di sini, bahkan sebelum mereka ada ia telah tinggal di sini. Ia juga mengatakan jika di lingkungan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah. Sunwo juga berterima kasih kepada tetangganya karena telah menyelamatkan dan menjaga lingkungan ini. Kemudian saat Sunwo pulang ke Wastu, ia melihat Haewon yang baru saja keluar dari Wastu. Di sini Haewon pun menemui Sunwo dan mengatakan kepada Sunwo untuk segera meminum darah In-hye agar ia bisa menjadi manusia. Namun di sini Sunwo mengatakan jika ada hal yang lebih baik daripada meminum darah In-hye dan memaksa diri untuk menjadi manusia. Dan setelah itu Haewon pun pergi menemui Dosik. Di sini ia mengatakan jika ia ingin membunuh In-hye dan menyelamatkan Sunwo. Dosik pun semakin marah kepada Haewon yang telah bertindak semakin menjadi-jadi. Kemudian tiba-tiba datang Manwi. Di sini Manwi pun marah kepada Dosik dan Haewon karena telah mempermainkannya. Manwi juga mengatakan jika Dosik akan membunuh Sunwo karena ia mengincar darah Sunwo. Dan akhirnya terjadilah keributan antara mereka bertiga hingga akhirnya Dosik membunuh Manwi menggunakan pisau yang terbuat dari perak dan kayu gaharu. Melihat hal itu, Haewon pun menjadi tertegun dan ketakutan. Dan di pagi harinya tersebar berita jika proyek pembangunan kembali lingkungan Wastu itu pun dibatalkan. Di sini Haewon pun kemudian menemui Sunwo dan Haewon menemui Sunwo karena ia ingin berpamitan dan akan pergi ke luar negeri. Di sini Haewon juga mengatakan jika Sunwo diminta untuk berhati-hati kepada Sing Dosik karena Sing Dosik ingin membunuh Sunwo karena Dosik mengincar darah Sunwo agar ia bisa terhindar dari kutukan keluarganya. Setelah pertemuannya dengan Haewon, Sunwo pun langsung pergi menemui Sing Dosik. Di sini dengan baik-baik Sunwo pun bertanya kepada Sing Dosik terkait keinginannya untuk membunuh Sunwo untuk meminum darahnya agar ia bisa terhindar dari kutukan. Dan yang tak terduga di sini Sunwo mengatakan kepada Sing Dosik terkait kematiannya. Sunwo juga mengatakan jika memang hal itu bisa membantu Sing Dosik bertahan hidup, maka Sunwo meminta Sing Dosik untuk menemuinya di malam bulan purnama untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Dikarenakan pada malam itu adalah malam terakhir ia hidup. Kemudian setelah itu Sunwo pun pulang ke Wastu. Di sini Sunwo bertemu dengan Pak Ko dan Pak Ko merasa sedih dan ini adalah bentuk pamitan mereka berdua. Pak Ko juga mengatakan jika selama ia hidup ia tidak pernah bertemu vampir yang manusiawi seperti Sunwo. Bahkan Sunwo bisa dikatakan vampir yang manusiawi lebih dari manusia. Singkat cerita, malam purnama pun akan segera tiba. Di sini Sunwo pun berpamitan kepada kedua temannya. Di sini Shanghai berusaha tegar dan mencoba mengantar kepergian Sunwo dengan bahagia. Namun karena Dangsup menangis, akhirnya air mata mereka bertiga pun tidak bisa tertahankan. Nah di sini Sunwo pun mengajak In-hye untuk bertamasya. Sunwo belum mengatakan jika hari itu adalah hari terakhir ia hidup. Di sini Sunwo mengajak In-hye pergi ke sebuah pantai. Mereka pun menjalani hari itu dengan penuh bahagia hingga malam pun tiba. Tanda jika hidup Sunwo yang hampir habis itu pun kambuh kembali. Di sini Sunwo pun langsung pingsan saat berada di hotel. In-hye yang merasa takut dan khawatir akhirnya memberikan darahnya kepada Sunwo agar Sunwo bisa sehat kembali. Dan sesaat setelah itu badan Sunwo menjadi sedikit lebih baik. Saat Sunwo terbangun, ia melihat jika In-hye tertidur di dekatnya. Sunwo pun memindahkan In-hye agar ia tidur di kasur dan pergi menemui Sing Dosik. Kemudian saat bertemu Sing Dosik, Sunwo pun meminta Dosik untuk segera membunuhnya. Sunwo mengatakan jika ia telah hidup lama selama berabad-abad dan ia tidak pernah membayangkan hari kematiannya. Namun saat ini ia bisa mati dengan bahagia. Belum juga membunuh Sunwo, tiba-tiba In-hye datang menemui mereka berdua. Dan saat melihat In-hye, Sing Dosik pun langsung ragu untuk membunuh Sunwo.
Namun di sini Sunwoo dengan mantap menarik tangan Do-sik yang tengah memegang pisau dan langsung menancapkan ke dadanya. In-hye yang melihat itu pun langsung panik dan menangis ketakutan. Dan di keesokan harinya diperlihatkan di mana proses pemakaman Sunwoo yang sangat mengharukan. Di sini teman-temannya mengantar kepergian Sunwoo dengan rasa sedih, namun mereka akan selalu mengenal Sunwoo yang sangat baik. Kemudian ayah In-hye dan In-hye pun merasa sedih karena kehilangan sosok Sunwoo yang sangat manusiawi. Nah, setelah selesai pemakaman Sunwoo, In-hye pun didatangi oleh Pak Ko. Di sini Pak Ko menceritakan jika ia telah lama melindungi Sunwoo dan memberikan sekotak perhiasan dan emas kepada In-hye. Nah, di sini Pak Ko mengatakan jika Sunwoo meminta ia untuk memberikan emas ini kepada In-hye, dikarenakan Sunwoo berjanji akan melunasi hutangnya kepada In-hye. Dan seiring berjalannya waktu diperlihatkan di mana Dang-sub memiliki sebuah restoran tteokbokki yang semakin besar, bahkan banyak sekali yang meminati restoran itu. Dan tak lama kemudian datang Sang-hae bersama Rose. Di sini ternyata mereka juga mendapatkan bagian emas dari peninggalan Sunwoo, sedangkan Shin Do-sik menjadi semakin maju dan sukses. Bahkan Shin Do-sik kini menjadi orang yang lebih dermawan. Do-sik selalu memberikan bantuan kepada orang-orang. Di sini Do-sik mengatakan jika ia terinspirasi dari kebaikan Sunwoo. Selain itu diperlihatkan di mana wastu milik Sunwoo pun dikelola In-hye dengan sangat baik. Bahkan sekarang wastu itu semakin ramai dengan pengunjung. Di sini In-hye selalu terbayang Sunwoo yang tersenyum saat melihat wastu miliknya menjadi lebih baik lagi. Dan inilah akhir dari drama Heartbeat.